Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widiliyah, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ketua MT dan juga para pengurus MT. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memudahkan semua urusan kita dan dilancarkan dan serta dikabulkan semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis taklim yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-Maidah ayat 8, surah Al-Maidah ayat 8. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadihi wa nasu haddan mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ini menurut Imam Asy-Sya'rawi adalah panggilan sayang Allah kepada kita. Yang disebut adalah hai orang-orang yang beriman, kata kerjanya. Bukan ya ayyuhal mu'minun.
Karena diharapkan orang iman, orang yang sudah beriman selalu bertambah imannya itu dengan amalan-amalan baiknya. Pasti setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada perintah. Pasti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian semua itu sebagai orang-orang yang qawamin. Qawamin ini apa artinya? Lillah, semata-mata karena Allah. Dalam surah An-Nisa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan keluarganya. Itu qawamin. Maka yang disebut dengan ar-rijal, lelaki yang baik itu adalah yang sungguh-sungguh memenuhi, menjadi pelaksana secara sempurna terhadap kebutuhan istrinya dan keluarganya. Karena istrinya dulu sebelum dinikahi oleh dirinya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Begitu pernikahan, maka yang menjadi penanggung jawab sepenuhnya itu adalah suaminya, itu ar-rijal. Di sini juga begitu. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap semua kegiatan, baik dunia maupun akhirat. Jadi kita tidak sungguh-sungguh kunu qawwamina lillah, tapi sungguh-sungguhnya itu ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Hidup ini kan karena Allah. Kita bekerja karena Allah, kita melakukan semua hal karena Allah. Oleh sebab itu Allah meminta kepada kita orang-orang yang beriman untuk bersungguh-sungguh, karena kesungguhan di dalam menjalani kegiatan ciri dari orang yang beriman. Kunu qawwamina lillah. Maka kalau ada orang beriman, sebaliknya dia malas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, bukan orang yang beriman yang baik. Kemudian setelah itu syuhada abil qist. Syuhada abil qist yang kalau dipercaya untuk menjadi saksi harus bersikap adil. Al-qistu, apa bedanya dengan al-adlu? Kan Al-Quran kadang menggunakan kalimat adil. Innallaha ya'muru bil adli. Tapi sekarang Allah menggunakan kalimat al-qist. Artinya juga adil. Lalu bedanya di mana? Para ulama menyatakan kalau kalimat yang digunakan adalah adil, maka yang dimaksud dengan adil di situ adalah bersikap adil yang kita pahami, membagi sama, itu adil. Tetapi kalau disebut dengan al-qistu, maka al-qistu di sini adalah mailun dakhiliyun ila adamu mail, tidak condong kepada salah satu di antara dua. Jadi ketika hati kita ini tidak condong ya kepada anak-anak misalnya, tidak melebihkan salah satu di antara mereka, itu al-qistu. Jadi al-qistu itu masih berada dalam sikap kita. Ketika ada siapapun dia, muslim maupun non muslim, kemudian kita harus menjadi saksi, dalam hati kita mengatakan saya harus tetap adil. Nah, sikap kita yang ada
adamu mailin dakhiliyin, tidak adanya kecenderungan dalam hati kita untuk bersikap memihak, itulah yang disebut dengan adil. Al-qistu, dalam makna al-qistu. Tapi ketika nanti betul-betul kita harus membagi, kita bisa membagi dengan sama, itulah yang disebut dengan adil. Jadi adil ada yang bermakna seperti itu, tapi ada bersikap adil. Bersikap adil itu disebut dengan al-qistu. Kecenderungan untuk tidak adil saja tidak boleh. Apalagi nanti kita membaginya tidak adil. Nah, kalau kita punya anak, lalu anaknya itu berbeda tingkatan sekolahnya, di atas adil masih ada yang disebut dengan al-ihsan. Tidak mungkin anak yang mereka di kuliah sama kita kasih sangunya dengan yang di SD, tidak mungkin. Kalau kita memberikannya sama, berarti kita baru adil. Tapi kalau kita memberikannya sesuai dengan porsi, keadilan itu ternyata bertingkat-tingkat. Ada keadilan yang kelihatan oleh mata, ada keadilan yang tidak kelihatan oleh mata, keadilan yang substantif. Keadilan yang substantif itulah yang disebut dengan ihsan. Maka ada adil, ada ihsan. Bersikap adil itu harus, tapi kadang kita harus bersikap ihsan. Karena memang tidak sama tingkatannya. Oleh sebab itu di sini kita diperintahkan setelah kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua hal, bersungguh-sungguhnya itu karena Allah. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Karena kalau kesungguhan kita itu tertuju kepada satu hal, lalu tidak tercapai hal itu, kita bisa kecewa. Aduh, habis itu udah, kita nggak usah seperti itu. Yang diharapkan di sini kesungguhannya itu terus tidak berhenti. Terserah orang bagaimana, tetapi kita harus sungguh-sungguh. Gitu. Maka kalau ada orang beriman kemudian bekerja hanya didasarkan pada penilaian, dia akan kecewa. Karena penilaian manusia itu banyaknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau yang dia harapkan itu adalah Allah, dia akan tetap. Terserah orang mau menilai bagaimana, yang penting ketika saya diberi pekerjaan, ketika kita misalnya dipercaya untuk melakukan pekerjaan, kita sungguh-sungguh menyelesaikannya. Mungkin pekerjaan itu tidak selesai, tapi orang melihat kesungguhan kita itu memiliki nilai yang berbeda dengan yang tidak sungguh-sungguh. Maka tetap bersungguh-sungguh itu memiliki nilai yang positif. Wala yajrimannakum, yang ketiga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum. Kan kita kadang bisa benci kepada satu kaum karena hal tertentu. Kita nggak suka sama orang itu karena perbuatannya, bukan kita tidak suka pada orangnya. Jadi harus dibedakan. Kita boleh tidak suka, tapi tidak sukalah pada perbuatannya. Kalau kita tidak suka pada perbuatannya, maka perbuatan yang lain harus dihukumi berbeda. Tapi kalau kita sudah tidak suka pada orangnya, ini bahaya. Kita nggak suka semuanya yang dilakukan oleh orang itu, dan itu bahaya buat kita. Kita semua memiliki kelebihan kekurangan. Orang itu mungkin salah dalam hal yang di situ, tetapi dalam hal yang lain dia baik. Maka kalau kita tidak suka pada orang, tidak sukalah pada perbuatannya. Jangan tidak suka pada orangnya. Udah, habis itu sudah. Dia banyak perbuatan yang baik. Maka di sini janganlah ketidaksukaanmu pada satu kaum menyebabkan engkau tidak bersikap adil.
Oh, kita pernah ini mengalami masalah begini, lalu kita tidak suka terus sama dia, tidak boleh. Dia bisa berubah, kita juga bisa berubah. Yang dulu kita berada pada posisi yang benar, bisa juga kita salah, karena kita masih mempertahankan sikap yang dulu. Kita menganggap kita yang terus benar, padahal dia sudah berubah. Nah, kita salah. Oleh sebab itu Allah mengatakan, jangan ketidaksukaan kita pada satu kaum membuat kita tidak adil. Sekarang ini mau pemilu, tidak boleh kita, pokoknya kalau itu enggak suka semuanya, bahaya. Tidak sukalah pada pekerjaannya, pada perbuatannya, jangan tidak suka pada orangnya. Kenapa? I'dilu, bersikap adillah. Jadi kita harus selalu netral. Hati-hati kita kalau bisa netral. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena bersikap adil itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Kalau kita bisa bersikap adil terus, udah orang bisa melihat kita, oh orangnya berpikirnya jernih, bersikapnya selalu adil. Kalau kita mau bersikap tidak adil, nanti ada orang yang ngingetin, apakah benar Pak begini, apakah benar Bu kita begini. Lalu kita sadar, oh iya nggak benar, saya yang salah, misalnya gitu. Harus diakui kita ini manusia biasa. Maka kalau ada orang yang mengingatkan, kita harus terima, kita pikirkan dulu. Kalau dia benar yang mengingatkan itu, harus diterima. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi sebelumnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menepati janji segala macamnya. Nah, masuk di sini. Sebelumnya itu kita dengan diri kita, sekarang kita dengan orang lain. Kita harus sungguh-sungguh dengan orang lain. Kita harus bersikap adil dengan orang lain. Ketika kita menjadi saksi harus adil. Ketika kita memiliki kebencian pada satu kaum, jangan kebencian itu menutup kita untuk tidak bersikap adil. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya terus harus hati-hati. Berhati-hatilah engkau berada dalam kebenaran. Kalau kita tidak benar, harus pindah. Harus pindah. Kita ngerasa bahwa ini nggak benar, harus pindah. Karena kalau diteruskan, kita akan terbawa pada ketidakbenaran yang berikutnya. Di situ bahayanya. Oleh sebab itu kita tidak boleh fanatik kepada satu kelompok. Kita pokoknya fanatik dengan ini. Kalau wah ini udah pasti benernya, enggak. Tidak ada yang pasti benarnya, kecuali dia ada Rasul. Di luar Rasul semuanya bisa salah, bisa tergelincir dalam kesalahan. Maka pada ayat ini, wattaqullah, teruslah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Allah menggunakan kalimat khabir. Apa itu khabir? Allah mengetahui yang terdetak dalam hati kita. Sebenarnya saya nggak mau, tapi saya nggak bisa keluar dari situ. Misalnya begitu. Sebenarnya saya nggak pengen berada di kelompok itu, tapi Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka disebut di sini dengan menggunakan khabir. Apa keistimewaan kalau kita menetapkan 3 hal tadi? Bersungguh-sungguh, kemudian bersikap adil ketika menjadi saksi, lalu kita juga bersikap adil ketika mengutus sesuatu. Apa keistimewaannya? Wa'adallahu alladzina amanu. Allah memberikan janjinya kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Dicirikan oleh 3 hal itu antara lain. Apa yang mereka dapatkan? Lahum maghfiratun. Mereka akan mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mendapati maghfirah.
kita sudah beramal, tapi kadang kita tidak tahu apakah amalan kita 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beramal, tapi kita tidak tahu apakah amalan kita itu ada yang bocor. Kita tidak tahu. Kita sudah beramal, apakah amalan kita itu habis seluruhnya? Karena amalan itu bisa habis seluruhnya. Oleh sebab itu diperlukan di situ ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita perlunya selalu bertaubat, beristighfar. Habis berbuat baik kita beristighfar. Habis sholat kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Khawatir sholatnya tadi ada hal-hal yang mengurangi dari pahala kita. Habis sedekah kita beristighfar, astagfirullahaladzim gitu. Karena ketika orang bersedekah itu di hatinya muncul, ya Allah, ini saya ini begini, ini saya begini, ini gitu. Hati kita ini terus bergejolak, hati kita ini terus berbicara. Oleh sebab itu jangan-jangan hal-hal yang kecil yang ada di hati kita mengurangi pahala. Oleh sebab itu di dunianya setelah kita beramal soleh kita selalu beristighfar, astagfirullahaladzim. Harapannya nanti ketika ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sini dikatakan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh ampunan. Semua orang yang beriman dan beramal soleh yang dicirikan dengan 3 hal tadi antara lain itu akan diampuni oleh Allah. Kalau orang sudah dapat ampunan Allah, apa yang terjadi? Dia akan masuk surga. Di akhirat itu yang terpenting itu ampunan. Karena kalau amalannya nggak usah dipikir amalan gitu. Tapi kesalahan kita itu yang perlu ditindaklanjuti. Ada kalanya ampunan itu bisa kita laksanakan, harus minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Ada kalanya nanti Allah yang menghapus. Allah kan maha segala-galanya. Allah bisa menghapus di situ. Maka maghfirah itu adalah ampunan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun adzim, dan Allah akan memberikan pahala yang agung. Pahala yang agung itu apa? Kalau di akhirat tidak ada lagi pahala agung itu, balasannya adalah surga. Wa ajrun adzim. Maka orang yang sudah diampuni oleh Allah, dia akan masuk surga. Allah menekankan ampunan ini karena kita kadang tidak aware, tidak peduli kita terhadap berkurangnya pahala kita. Kita beramal, tapi pada saat beramal itu ada orang lain yang tersakiti, nggak terasa oleh kita. Nah, maka kalau ada ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah aman. Karena ampunan itu adalah, kalau sekarang ini pengaman jaringan sosialnya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, kebalikannya orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa kadzdzabu bi ayatin, biasanya diikuti dengan mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini mudah banget ya. Orang yang tidak percaya pada Allah lalu kemudian dia mendustakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sudah pasangan. Biasanya kalau orang itu ingkar kepada Allah lalu gak suka nanti kepada syariat Islam, gak suka kepada orang-orang yang beriman, gak suka nanti kepada syiar-syiar Islam. Nah di situ. Terus kemudian dia mendustakan. Mendustakan, dia dustakan semuanya. Enggak benar itu, ini gitu. Sementara dia enggak berbuat apa-apa. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah yang akan menjadi penghuni dari neraka jahim. Jadi di sini hanya ada 2 pilihan. Ketika manusia sudah meninggal dunia lalu kemudian berada di alam yang disebut dengan alam akhirat, pilihannya cuma 2, surga atau neraka.
Dan itu semua terkait dengan amalan kita sekarang di dunia. Oleh sebab itu, beradalah pada orang-orang yang baik. Karena keberadaan kita di situ mengampuni dosa-dosa kita. Kita ada di majelis taklim, majelis zikir. Setiap kita berada di situ, Allah mengampuni dosa-dosa. Antara sholat kita dengan sholat berikutnya, kita terampuni dosa-dosa yang kecil. Terus begitu antara Ramadan kemarin dan Ramadan yang akan datang, dosa kita diampuni. Jadi sudah banyak mekanisme pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Beramallah. Di situ otomatis Allah akan memberikan ampunan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Allah, ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah. Allah menggunakan kalimat nikmat itu dengan tunggal. Karena satu nikmat itu bisa melampaui dari nikmat yang lain. Kita diberikan kesehatan hari ini. Kesehatan kita itu bisa berharga ratusan juta. Karena kalau ada orang diberikan sakit hari ini dan dia harus ke rumah sakit, bisa jadi kalau sakitnya parah habisnya berjuta-juta. Maka kenikmatan satu hari, satu saat, 1 jam itu nilainya luar biasa. Pada ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita nikmat yang lain yang jarang kita pikirkan. Apa itu? Yaitu idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Yaitu ketika satu kaum bermaksud hendak berbuat buruk kepadamu. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Dia dengan kekuatannya akan menyerang kita atau akan mencelakakan kita. Ada orang yang mau mencelakakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala fakaffa aydiyahum ankum. Lalu Allah Subhanahu wa taala nanti menahan perbuatan itu tidak terjadi. Atau perbuatan itu terjadi tapi karena kita sudah berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah malam harinya, lalu kejadiannya itu tidak separah yang seharusnya. Itulah yang disebut ad-du'a. Doa itu bisa menepis ketentuan Allah. Kita sudah ada ketetapan ini hari ini akan terjadi begini-begini. Tetapi karena semalam kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau jauhkan dari berbagai musibah bahaya kami dan keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Lalu terjadi itu peristiwanya. Tetapi peristiwanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita itu diselamatkan oleh Allah. Harusnya sakitnya parah, tidak parah. Harusnya kita berjalan kemudian di situ ada orang yang mencelakai kita, ternyata Allah menghindarkannya dari situ. Jadi banyak sekali sebenarnya yang tidak kelihatan oleh kita, itu Allah menolongnya. Harusnya kesandung batu tapi malaikat nanti yang menolong kita. Banyak hal. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Apakah mereka juga ditolong? Di dunia ini pertolongan Allah bersifat umum. Mereka ditolong oleh Allah juga. Tetapi sifat daripada pertolongannya itu yang berbeda. Oleh sebab itu orang yang beriman setiap ada apa-apa dia selalu kepada Allah, ya Allah, tadi nggak lewat situ, alhamdulillah. Seandainya saya lewat situ mungkin saya juga kena. Alhamdulillah tadi kok macet ya, seandainya kita nggak macet mungkin kejadian itu juga menimpa kita. Coba. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh malaikat untuk menunda keburukan-keburukan yang harusnya terjadi pada kita. Nah ini kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin setiap hari ada.
Oleh sebab itu Allah sampai mengatakan idhamma qaumun. Ketika ada kaum yang menggunakan kekuatannya untuk melukai kita, untuk mencelakai kita. Bagusnya kita ini nggak kepikiran, gitu. Kita bagusnya nggak kepikiran. Jadi kemana-mana udah pergi aja, nggak kepikiran, gitu. Padahal ketika kita bepergian itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya kepada kita. Apa sebab pertolongan ini? Sebabnya karena kita taat dalam beribadah. Oleh sebab itu ibadah kita itu mendukung ibadah yang lain. Kita berada di ibadah ini lalu kita mati, ya Allah semoga dimudahkan dalam urusan ini. Allah bisa memudahkan. Ya Allah yang belum kita minta semoga diberkahi dengan ini. Allah bisa. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu dalam ibadah ini kita selalu menghubungkan dengan yang lain. Boleh, selama semuanya ditujukan kepada Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Saya berinfak, saya berwakaf dengan tujuan untuk kebaikan saya yang lain, boleh. Karena yang kita lakukan itu tidak bertentangan, semuanya pada sisi kebaikan, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini ada kaitannya dengan Rasul, yaitu ketika ada seorang Yahudi mau membunuh beliau, lalu menggunakan pedang. Ketika Rasul sendirian, orang Yahudi ini mendekati Rasul, lalu pedangnya itu diletakkan di lehernya Rasul. Ya Muhammad, man yamna'uka, siapa yang akan memberi pertolongan kepadamu? Pedang sudah di lehernya Rasul. Rasul mengatakan Allah, hanya mengatakan Allah. Dengan kalimat Allah itu orang itu menjadi ragu, dia menjadi bergetar, lalu kemudian jatuh pedangnya itu. Diambillah pedangnya itu oleh Rasul, lalu Rasul mengatakan man yamna'uka, sekarang siapa yang menolongmu? Siapa yang bisa mencegah? Ini saya tinggal membunuh saja. Siapa yang bisa mencegahmu dari perbuatan saya ini? Kemudian dia mengatakan la ahad, tidak ada orang lain yang bisa mencegahmu, itu hanya Allah. Itu artinya apa? Dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan terdesak, hanya Allah yang bisa. Yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Nah, oleh sebab itu banyak pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita tidak mengetahuinya. Banyak juga yang diberikan oleh Allah itu yang tidak kita minta. Kita cuma minta umumnya saja. Ya Allah semoga diberikan begini. Bersamaan dengan itu sebenarnya masih banyak lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita diberi ini, banyak sekali, nggak terhitung. Jadi kita minta satu kepada Allah, yang diberikan itu berderet. Bersamaan dengan itu di luar pikiran kita, oh ternyata ada begini. Itu pasti. Sebabnya apa itu? Sebabnya antara lain ibadah-ibadah kita yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah. Nah, sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Terus jangan malah berkurang. Ini yang menyebabkan nikmat itu nanti berkurang, kita diberi cobaan-cobaan yang bermacam-macam itu apa? Karena kita mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Yang dulu hebat ibadahnya, aktif di mana-mana, menjadi tidak aktif. Bersamaan itu Allah akan ngasih banyak cobaan. Yang dulu luar biasa dulu, terus kemudian nggak ada sama sekali. Nah di situ. Jadi orang yang beragama Islam itu kalau sudah berada di situ, terus di situ, tambah yang lain. Jangan dikurangi yang sudah bagusnya itu. Maka di sini Allah mengatakan wattaqullah, teruslah berada dalam ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Tingkatkan kualitas. Jadi kita semua ini perlu meningkatkan kualitas ketakwaan kita.
Kalau sudah ada di situ, kebaikan kita sudah bisa melakukan itu, jangan ditinggal. Jangan ditinggal perbuatan baik itu. Kita tinggal menambah yang lain kalau bisa. Jangan ditinggal yang sudah. Karena kalau kita tinggal itu, kita mulai lagi, nggak ada istiqomahnya nanti. Pokoknya kalau sudah bisa di situ, terus diusahakan. Kalau kita ini ikhlas kepada Allah, udah kita akan lakukan semampu kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin sekarang lagi begini, ya udah dikurangin kuantitasnya. Tapi kalau kita lagi lebih, kita tambahin kualitasnya di situ. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah terakhir mengatakan, dan setelah engkau lakukan semuanya karena Allah, bertawakallah. Artinya apa? Mengharaplah hanya kepada Allah. Jangan ngarepin manusia. Ya Allah, saya udah gini udah. Kita berharap kepada orang itu, tapi ketika Allah tidak menentukan sesuai dengan kemauan kita, kembalikan kepada Allah. Kalau tidak dikembalikan kepada Allah, yang pusing kita. Aduh, pusing ini, sudah begini nggak jadi, sudah begini yang kita harapkan nggak sesuai, udah begini kita kecewa. Tapi kalau semua dikembalikan kepada Allah, nah di situ udah dilepas saja, udah. Selama itu urusan itu pada orang lain, udahlah dilepas saja. Kata pikirin kita pusing gitu, dilepas, dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, semoga begini, ya Allah begini, semoga begini. Tapi tetap diusahakan. Yang penting tadi, semua sudah diusahakan dengan sepenuhnya, sudah maksimal. Lalu kita kembalikan kepada Allah. Maka orang beriman itu dia masih punya wali, dia masih punya penolong. Wali dan penolong dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Nah, ini temanya berbeda. Allah sudah masuk kepada kaum Bani Israel. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dari Bani Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. 12 pemimpin ini sesuai dengan kabilah mereka. Masing-masing diambil satu orang. Lalu mereka dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk melakukan perjanjian ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan baiat. Nah, ini baiat. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah menyatakan kalau baiat kalian itu betul-betul karena Allah, maka Allah akan membersamai mereka. Nanti kita bisa lihat perjanjian Hudaybiyah, ya kan, perjanjian Hudaybiyah. Lalu Allah membersamai mereka. Dalam semua perjanjian yang baik, Allah adalah pihak yang ketiganya. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Jika setelah perjanjian itu engkau dirikan sholat, ini berarti sholat sudah ada syariatnya di kaum Bani Israel. Wa ataitumuz zakah, zakat juga begitu sudah ada. Wa amantum bi rusuli, dan engkau beriman kepada rasul-rasulku, kata Allah. Bukan hanya Nabi Musa, Rasul sebelumnya harus diimani, Rasul sesudahnya harus diimani. Dia harus beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang sulit buat mereka. Padahal Allah mengatakan kalian juga harus beriman kepada Rasul-Rasulku. Wa azzartumuhum, dan kamu dan kamu bantu mereka. Apa artinya? Kamu ikut berjuang bersama para rasul. Kalau tidak ada rasul, siapa sekarang? Lembaganya. Kita punya masjid, kita berjuang untuk masjid. Udah, yang paling aman di situ. Kalau kita kasih ke orang, belum tentu orangnya itu nanti betul-betul digunakan di jalan Allah.
Tapi kalau itu digunakan untuk masjid, udah jelas banget. Nah, di situ lebih aman dia. Kemudian wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan kamu pinjamkan apa yang menjadi milikmu kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa ini artinya? Bu, kita pinjam. Kita meminjamkan kepada Allah. Apa artinya? Artinya kita bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah itu kita meminjamkan uang kita. Kita berinfak itu kita pinjamkan kepada Allah. Kapan kembalinya? Ada yang langsung, ada yang dalam bentuk yang lain. Ada kalanya pinjaman itu nanti yang pasti nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tidak percaya bahwa kalau kita sedekah itu akan hilang. Sedekahnya itu akan hilang, enggak. Jangan percaya pada itu. Itu adalah qardun. Qirad. Qirad itu adalah pinjaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqradullaha qardan hasana. Itu pinjaman yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman itu dipakai untuk masjid. Dibuat untuk bangun masjid, dibuat untuk bangun madrasah, dibuat untuk bangun. Nah, di situ Allah yang akan mengganti, Allah yang akan mengembalikannya. Kalau itu yang terjadi, ya, ada 5 hal di sini yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dalam semua perbuatan baik manusia itu ada pengampunan dosa di dalamnya. Kita sholat, selain kita dapat pahala, ada pengampunan dosa. Kita berpuasa juga begitu. Kita sedekah juga begitu. Jadi selalu terkait ini. Pahala yang naik kepada Allah ada, lalu ampunan dosa kepada kita ada. Dari situ aja Allah itu sudah memberi 2. Kita baru memberi 1, Allah itu mengembalikannya 2. Itu yang kelihatan. Yang enggak kelihatan banyak lagi nanti. Keberkahan-keberkahan yang lain, doa-doa kita yang diijabahi oleh Allah antara lain disebabkan oleh amalan-amalan baik kita. Maka orang boleh menggunakan amalannya itu, ya Allah saya sudah begini, ya, semoga engkau begini. Boleh. Bolehnya hanya kepada Allah. Jadi bertransaksi dengan Allah itu boleh. Tapi kalau orang itu tingkatannya sudah tinggi, nah dia sudah menyerahkan kepada Allah. Udah Allah, engkau yang lebih tahu. Kalau tingkatannya sudah tinggi, ya kalau nggak udah kebutuhannya sudah nggak banyak, nah, mungkin udah bisa di situ. Tapi kalau kebutuhannya masih banyak, anak-anaknya masih banyak, nah, kita bisa bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh. Setelah itu apa? Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah itu Allah akan memberikan kepada kita surga. Tapi nanti di mana? Di akhirat. Jadi tidak ada rugi setiap orang beriman melakukan perbuatan baik. Oh, saya rugi, kemarin udah bantu dia begini-begini. Ngapain berpikir rugi? Nggak ada ruginya orang berbuat baik. Rugi itu kan pandangan kita. Karena kita mengharap kepada dia, setelah kita bantu dia berbuat baik kepada kita. Nah, itu salah. Kalau sudah bantu, udahlah, nggak usah dipikir. Jangan dilihat lagi orang yang kita bantu, gitu. Itu membuat kita bersikap bermacam-macam. Kalau sudah membantu, udahlah, udah, jangan dilihat. Mau jadi apa dia terserah. Nah, itu urusannya Allah. Justru kalau kita pikirkan kembali, kita bisa bermacam-macam itu, bisa hilang nanti pahalanya. Nah, itu yang bahaya. Kemudian setelah itu, faman kafara ba'da dzalika. Barang siapa yang ingkar ba'da dzalika, setelah dia beriman lalu kembali kepada kekafiran, apa yang terjadi?
faqad dhalla sawa as-sabil. Orang itu tersesat dari jalan yang lurus. Bukan hanya itu, orang itu nanti akan terhapus semua kebaikan-kebaikannya. Yang beberapa waktu lalu pernah kita bahas. Sudah beriman dari kecil, tetapi begitu berkeluarga ingkar kepada Allah. Dulu pinter ngaji, sekarang pinter nyanyi. Nah, udah semua perbuatan yang dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada untungnya kita hanya memikirkan dunia. Fabima naqtihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubuhum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar perjanjiannya, fabima naqtihim mitsaqahum. Ini orang-orang Bani Israel tadi. Sudah dibaiat oleh Nabi Musa, pemimpin-pemimpinnya sudah dibawa oleh Nabi Musa, dibaiat secara khusus, tetapi mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. La'annahum. Yang pertama, Allah akan melaknat mereka. Apa laknat itu? Allah nggak menyukai mereka. Perbuatan-perbuatannya itu tidak disukai oleh Allah karena perbuatannya bertentangan dengan kebenaran. Kalau seorang ibu melaknat anaknya, ibu itu sudah nggak mau lagi melihat mukanya dari situ. Jadi laknat itu marah yang sangat besar, itu laknat. Udah nggak mau lagi ngomong, udahlah terserah, nggak mau ngomong. Nah di situ, nggak mau ketemu. Nah, itu. La'annahum. Allah juga begitu. Dia masih hidup di dunia, tapi Allah sebenarnya segan untuk melihat dia. La'annahum. Waja'alna qulubuhum qasiyah. Dijadikan oleh Allah hatinya itu dijadikan tertutup. Qasiyah. Hatinya itu keras, membatu. Kalau ditawarkan kebenaran pasti nggak akan terima. Qasiyah. Hatinya itu udah sulit untuk diarahkan. Apalagi arahannya itu adalah kebenaran. Yuharrifunal kalima ammawatihi. Yang ketiga, mereka mengubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak. Atau dicampur dengan kalimat-kalimat yang dimasuk-masukkan, yang berasal dari mereka sendiri. Ini yang ketiga. Wa nasu haddam mimma dzukiru bih. Kemudian yang keempat, mereka nasu, melupakan haddam mimma dzukiru bih, sebagian dari pesan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka milih di antara perintah Allah yang mudah-mudah, yang sulit-sulit enggak dijalani. Padahal perintah Allah itu sebenarnya semuanya mudah kalau hati kita menerimanya. Menjadi sulit itu apa sebabnya? Karena hati kita tidak menerima. Kalau hati kita menerima, mudah. Semuanya menjadi mudah. Maka sholat itu berat bagi siapa? Bagi yang nggak biasa. Oleh sebab itu perbuatan baik itu perlu dibiasakan. Kebiasaan itulah yang bisa menjadikan kita istiqomah. Jangan berharap istiqomah kalau nggak biasa. Nanti kalau udah tua deh saya akan taat kepada Allah. Ya, udah tua sakit-sakitan semakin jauh ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Engkau Muhammad senantiasa melihat pengkhianatan dari mereka. Kita akan selalu melihat kepada orang-orang yang seperti ini orang-orang Bani Israel yang tadi mengingkari baiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Selalu dia melakukan pengkhianatan. Diperintah begini, yang dilakukan begini, dia begini, enggak sesuai dia. Selalu mengecewakan. Kha'inatin minhum
illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul melaksanakan perintahnya Allah. Di sini Bapak Ibu sekalian dan di mana-mana yang namanya orang taat itu selalu sedikit. Orang taat tadi yang selalu menetapkan diri dalam istiqomah selalu sedikit, selalu sedikit, selalu sedikit. Maka di sini dikatakan illa qalilan minhum. Kepada orang-orang yang begini dalam kehidupan dunia, fa'fu anhum. Nabi Muhammad diperintahkan untuk ampunilah mereka. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jangan dijadikan perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi sesuatu yang mengganjal hati kita. Fa'fu anhum. Wasfah. Dan musafahah. Musafahah ini artinya maafkanlah mereka, nggak usah terlalu menjadi pikiran kita. Ampuni mereka, fa'fu, ampuni mereka, wasfah, dan maafkan juga mereka. Biarkan mereka. Di sini artinya membiarkan. Sebenarnya wasfah itu musafahah. Kalau kita bersalam-salaman itu disebut dengan musafahah. Kalau orang sudah bersalam-salaman itu berarti sudah baikan dia. Udah, jangan terlalu menjadi pikiran kita. Kepada mereka, udahlah biarin aja deh, nggak usah dipeduliin. Ini wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah tidak pernah salah memberikan bantuan, memberikan pertolongan terkhusus kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu apa? Orang yang sudah beriman lalu dia berbuat baik terus gak peduli udah kepada apapun. Pokoknya dia berbuat baik. Ini disebut dengan muhsinin. Oleh sebab itu muhsinin itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang beriman saja. Kalau orang itu sudah muhsinin, dia tidak terpengaruh. Ini bedanya. Kalau orang itu beriman, ada kawannya dulu sudah dibantu sama dia, tapi ternyata kawannya ini mengkhianati dia akan bersikap berbeda. Belum muhsinin. Kalau muhsinin itu, ya dia nggak peduli, udahlah dia mengkhianati kita, udahlah. Kita ngatur aja yang penting, tapi kita tetap baik sama dia. Itu muhsinin. Muhsinin itu kalau ada kawan yang memutus tali persaudaraan, dia tetap nggak memutus. Oh dia memutus persaudaraan kepada kita, ya udahlah, biarin aja dia yang memutus. Yang penting jangan kita yang memutus. Itu muhsinin. Jadi muhsinin itu adalah orang yang perbuatannya sudah tidak terpengaruh oleh cuaca. Oh lagi baikan sama orang, baik banget. Lagi musuhan sama orang, jadi tidak baik. Enggak. Muhsinin itu selalu baik, selalu baik. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar dia, karena tertujunya memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak hal. Di antaranya adalah bersikap adil. Terus Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengingat pertolongan yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan diri dalam ketaatan, sebagaimana 12 pemimpin dari Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. 3 hal itu apa tujuannya? Tujuannya agar kebaikan kita itu tidak terpengaruh oleh yang ada di sekitar, supaya kita menjadi muhsinin. Kita baik-baik terus, nggak ada orang mengatakan dulu orang itu baik tapi sekarang kok begitu ya. Nah bukan, tapi dia akan baik terus. Dengan bertambahnya umur, sebenarnya kualitas kebaikan kita dan kuantitasnya akan semakin bertambah. Nah kita semuanya ini masih menuju kepada muhsinin, karena amalan-amalan kita kadang amalan kita itu berubah dengan hati kita. Kadang amalan kita itu menjadi berubah dengan orang di sekitar kita. Kadang amalan kita itu nanti terpengaruh oleh opini-opini orang lain yang ada di sekitar kita. Padahal muhsinin tidak seperti itu. Muhsinin tetap dia
berbuat baik apapun keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang muhsinin dan muhsinin. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Allahumma adfa'anil bala wal waba wat ta'un wa marad. Allahumma ighfirna subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.